beserta seluruh jajaran tidak dapat disebut. Silakan dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau, izin berkenan untuk mendampingi. Dan perlu kita sampaikan juga pada kesempatan ini, paket sembako akan diserahkan secara total yaitu kepada penerima buruh 3. Izin satu pose lagi untuk salam semangat, mohon mengepalkan tangannya. 1, 2, 3. Gubernur Kepulauan Riau periode 2005-2010 beserta Ibu Aida Ismet Abdullah yang juga mantan anggota DPD RI lebih dari 36 miliar rupiah. Dan ini adalah salah satu usaha kita untuk menjamin aksesibilitas ekonomi di salah satu pusat logistik di Kota Tanjung Pinang ini, agar selain performanya lebih baik, arus lalu lintasnya juga bisa kita tertibkan lebih baik. Dan setelah kehadiran jalan integrasi ini, maka nanti jalur hanya kita gunakan melalui satu jalur, semua masuk lewat Plantar 1 dan keluar lewat Plantar 2, agar tidak terjadi kesembrautan di pusat bongkar muat pelabuhan logistik ini. Nah, kami mohon doa Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah usaha kita menyiapkan anggaran blended ya. Karena insya Allah kalau nanti berhasil di akhir tahun atau di awal tahun 2024, kita akan mendapat bantuan dari Millennium Challenge Compact MCC dari Amerika, yang kemarin timnya sudah 3-4 kali datang ke sini dan konsultannya juga sudah membahas secara intens bersama kita, dan mudah-mudahan angka indeks dan kredit point untuk mendapatkan itu kita memang paling leluasa. Di Plantar 1 juga kita akan satukan lagi nanti sedikit ke dinding jalan ini supaya semua parkir kendaraan roda 2 bisa sepanjang itu, sehingga Plantar 1-nya hidup, Plantar 2-nya juga hidup. Nah Bapak Ibu, saya selalu sampaikan bahwa Tanjung Pinang ini ibu kota provinsi. Dulu gubernur-gubernur terdahulu sudah banyak membangun dengan catatan-catatan keberhasilannya, mulai dari Pak Ismet Abdullah, Pak Haji Muhammad Sani, kemudian Pak Nurdin Basirun yang telah melahirkan konsep-konsep terbaiknya. Maka saya sebagai gubernur penerusnya hanya meneruskan konsep-konsep program itu supaya berkesinambungan. Maka kita memang menginginkan ibu kota ini menjadi salah satu destinasi wisata andalan kita juga gitu ya. Saya selalu katakan kalau di Jakarta ketemu sama orang di bandara, Pak, kalau orang bertanya ke saya, Bapak dari mana? Saya katakan dari Tanjung Pinang. Dia pasti sebut Pangkal Pinang gitu, tak sebut Tanjung Pinang. Waktu mau acara hari di saat-saat setelah pandemi COVID, rencana Bapak Presiden mau datang sama Menteri Kesehatan. Waktu itu pas Pampres sempat sebagian yang sudah salah arah ke Pangkal Pinang gitu, paksa bola lagi balik ke Jakarta baru kemarin. Pertanyaan kita, kenapa sih kok Pangkal Pinang lebih populer gitu?
Sementara di Jakarta di mana saja kalau orang bicara Batam, bicara Bintan tuh rata-rata hampir semua kenal Pak, karena destinasi wisata dan fasilitas lainnya. Maka saya kira Tanjung Pinang perlu kita kemas dengan lebih baik lah. Makanya berbagai aksesoris yang multipurpose kita bangun ya, seperti flyover kemarin baru selesai. Selain memecah persoalan lalu lintas juga itu jadi aksesoris kota. Dan kita akan lanjutkan beberapa infrastruktur lain seperti jalan bandara. Tahun ini kita lanjutkan dengan overlay, dengan beberapa aksesoris-aksesoris lain yang bagus ya. Kemudian Jalan Merdeka juga masih harus kita overlay dan kita selesaikan. Nanti ada fasilitas yang bagus yang di depan Tepekong itu kita selesaikan. Tahun ini ditambah dengan penyelesaian Jalan Tengku Umar. Ada gereja ayam, gereja yang heritage itu juga untuk nanti bisa turis-turis Lagoe datang mau misa mau apa di situ. Kita di Jalan Gurindam, antara lain Gedung Lam, insya Allah tahun ini selesai ya datuk-datuk sekalian. Kemudian etalase Dekranasda Tanjung Pinang yang sesungguhnya sangat populer ini. Mudah-mudahan bisa juga mendorong menambah length of stay para turis yang berkunjung ke Kepri ini. Banyak di kabupaten kota lain juga kelancaran pembangunan ekonomi di tempat kita ini. Saya tutup dengan satu bait pantun jembatan Batam Bintan. Nah, jembatan Batam Bintan kita kemarin sudah menandatangani MOU dengan Kementerian PU dan AIIB. AIIB itu Asia Investment Infrastructure Bank. Nah, kemudian tahun ini sekarang sedang dilakukan soil investigation-nya, survei kedalaman 20 titik. Nah, kemarin anggarannya 50 miliar diminta ke kita ya, ya. Tapi karena kita tak mampu, kita surati sudah ke Pak Presiden dan Pak Presiden membantu. Sekarang sedang proses lelang dan diperkirakan itu November selesai, maka Desember atau Januari insya Allah itu sudah dimulai lelang untuk landing point yang loan pemerintah dari landing point Batam ke Tanjung Sau. Nah, yang Tanjung Sau ke Bintan juga nanti bersamaan dilelang KPBU. Nah, kita berdoa semoga itu bisa terrealisasi. Saya selalu katakan sesuatu yang diusahakan aja belum tentu berhasil. Apalagi kalau kita pidato-pidato aja tanpa usaha, maka tidak akan berhasil. Tapi Bapak Ibu yakinlah Bapak Presiden ketika datang yang terakhir ke Kepri, beliau katakan ke saya, Pak Gubernur, laksanakan aja kewajiban Pemda. Bebaskan lahan apa semua, saya bangun itu tindakan. Nah, maka sudah dibahas berkali-kali di ide-ide itu Pak, supaya betul-betul akurat hitungannya. Nanti mudah-mudahan kita doakan di awal tahun Pak Presiden launching itu bisa mulai berjalan. Nah Bapak Ibu, itu juga perancangnya dulu Pak Ismail, ya sama Pak Ismanullah ya Pak ya. Nah maka kita tugasnya melanjutkan itu. Nah memang kadang-kala itulah salah satu kenapa harus kita mereview, mendorong mereview Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah otonomi daerah itu. Banyak kepala-kepala daerah yang program-programnya ada yang tidak berkesinambungan, yang sudah penggantinya dianggap itu bukan programnya, tidak mau diteruskan, tidak mau dilanjutkan, buat program-program baru, sehingga yang ada terbengkalai begitu saja. Maka insya Allah saya berusaha semua pendahulu kita yang bangun, kita lanjutkan, kita teruskan itu supaya bermanfaat, termasuk jalan guru kami. Terima kasih ya, cuci pakaian dengan sampo. Demikian sekilas info. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami pandu dengan hitungan, mohon izin Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, resmi sudah pembangunan integrasi dermaga Pelabuhan 1 dan 2 Pelabuhan Kuala Riau Tanjung Pinang diresmikan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Izin berkenan kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak. Peresmian dengan pendengaran tombol 21 Februari 2023. Aida mana Bu Aida? Ayo.
Jadi tanda ya. Hah? Tambah Florio. Indonesia Award 2022 kategori Digital Transformation dari Indonesian Award iNews 2000 tahun 2022 dari Kementerian Kominfo. Penghargaan top 3 pada Indonesia Halal Indonesia. Berkacamata ya kan, keren. Mana parkir deh, mana? Kayak mudah-mudahan. Mempercepat banjir Pak. logistik dan distribusinya ke berbagai tempat. Nah, ini kan ada kaitannya juga sebenarnya dengan kalau kita mengenai inflasi ya, karena biasanya inflasi itu kan salah satu penyebabnya seperti panjangnya aduan utang, bongkar muat, jalur distribusi yang kurang baik. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Pak, Nah, selain itu kan ini agak lima. ini juga Kan sekarang Pak. pembatas masyarakat tidak membangun lagi ke arah laut ke depan ya, sehingga bisa menyebabkan sedimentasi dan kroditnya kegiatan di laut. Selanjutnya ini kan ya bisa jadi juga ya, ajang pariwisata lah bagi orang yang ingin berwisata berolahraga di pagi hari, mungkin bisa memanfaatkan ini dengan penuh kehati-hatian karena ini jalur yang saya kira padat nanti. Nah, kita tinggal nanti membenahi beberapa yang termasuk Lantar 2 itu. Lantar 2 itu kan kawasan pusat penjualan produk-produk hasil laut juga kan. Itu bisa kita jadikan ikon juga di Tanjung Pinang ini. Jadi orang dari Jakarta dari mana aja kalau datang ke sini tahu dia di mana dia harus beli ikan teri, di mana dia harus beli sotong kering, di mana harus beli ikan asin dan lain-lain, dan itu sangat luar biasa di sini. Cuma tinggal kita kemasin. Kan harus lalu lintas biasa. Cuma kalau pelabuhan kan dikelola BUP. Berarti tahun pengawasan. ini apa kita lanjutkan Pak itu langkah 1 langkah 2 Kalau ini kan sudah selesai. Kita tinggalannya nanti benahi sedikit di pangkalnya. Beresin itu yang bangunan-bangunan kecil. Kemudian lantar 1 itu kan masih ada jedanya itu. Kita akan mepetkan ke dinding supaya itu bisa tempat parkir kendaraan roda 2 motor, nanti kita atur di situ supaya jangan berserakan di ujung pelantar itu. Iya, Pak. Jadi semua kita atur supaya tinggal kita benahi lagi mana-mana titik-titik. Lalu kemarin ada rencana yang NCC kita itu Pak Ya, kita sedang Karena kan dari buka nih, dan terintegrasi Pak. Karena rambu-rambu kan dari pasar, Ya. kita sama-sama memantau ya, dari sama-sama memantau. Apabila mungkin ada yang tahu, kita teguhkan aja. Yang diarahkan ya
sesuai dengan yang ada baru. Pak Disub, ini berlaku satu arah berarti? Jadi setelah disosialisasikan oleh seluruh stakeholder, kita rencanakan satu arah. Jadi untuk yang ke Pelantar 2 itu melalui Pelantar 1. Karena hari ini banjir di sebelah Pelantar 2 nih Pak. Makanya balik lagi pasang. Oh, air pasang. Ya, air pasang. Jadi berikutnya kita sesuaikan dengan peraturan. Berarti masuk dari Pelantar 1, keluar di Pelantar 2. Yang selama ini kan inletnya di Pelantar 2. Ya, di masing-masing kan? Untuk Sirkulasinya itu. kemacetan itu menjadi satu arah. Mudah-mudahan ya belajar perjalanan lancar, tetap kita evaluasi saran dari masyarakat dan semalam yang kita coba dulu. Nanti ada buat masyarakat kalau kita evaluasi ya. Jadi sambil jalan kita anukan, kita evaluasi. Mudah-mudahan ya berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Efektif berlaku kapan? Hari ini. Hari ini ya. Siap. Sebetulnya semalam kita jalan semalam. Oh ya. Nah, itu nanti itu ada pelabuhan Rembang. Oh, terintegrasi. Iya, pelabuhan yang pecah-pecah ini ada jadi satu di sini. Itu nanti ada 4 unit. Di situ ada parkir 2 lantai.